Halo semua, kembali lagi di Afid Berbicara. Ya, kali ini aku akan berbicara tentang pengkhianatan pemerintah Indonesia dan dampaknya terhadap ekonomi serta budaya adat Islam di Aceh. Dalam kisah kembalinya Tengku Muhammad Daud Bereh ke pangkuan Republik Indonesia. Pada Juni 1948, Presiden Soekarno melakukan kunjungan ke Aceh. Dalam sebuah pertemuan dengan Tengku Muhammad Daud Bereh, Soekarno berharap agar tokoh terkemuka Aceh itu mengajak rakyatnya dalam perjuangan melawan Belanda. Pemimpin Aceh itu pun kemudian menyambut ajakan Soekarno dengan senang hati dan menyatakan sanggup memenuhi permintaan tersebut asal perang dikorbankan adalah perang sabil, yaitu perang untuk menegakkan agama Allah. Sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu, maka kami berarti mati syahid, ujar Daud Bereh. Dan Soekarno pun mengiyakan permintaan Daud Bereh. Daud Bereh kemudian mengajukan permohonan kedua, bahwa apabila perang telah selesai, rakyat Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam. Permintaan ini juga dikabulkan oleh Soekarno, sebab menurutnya 90% rakyat Indonesia beragama Islam. Untuk memperkuat ucapan Soekarno, Daud Bereh kemudian menyodorkan selembar kertas sebagai jaminan penegakan syariat Islam di tanah Rencong. Bukannya menulis sesuatu, Soekarno justru menangis dan berkata, "Kalau harus melakukan itu, tidak ada gunanya aku menjadi presiden kalau tidak dipercaya," ujar Soekarno. Daud Bereh kemudian menjawab bukannya tidak percaya, namun sekedar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak berperang. Soekarno kemudian berkata, "Wallabillah, kepada rakyat Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangga sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan wallah, saya akan mempergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syariat Islam di daerahnya. Apakah kakak-kakak masih ragu-ragu juga dengan saya?" ujar Soekarno. Mendengar janji Soekarno tersebut, tokoh-tokoh Aceh semakin mempercayai Soekarno. Soekarno dipersilahkan menyebutkan kebutuhan urgen dari pemerintah. Alangkah baiknya jika Indonesia mempunyai kapal udara untuk membuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antara pulau dan pulau, kata Soekarno. Rakyat Aceh pun merogoh saku dan mencopot perhiasan yang ada di tubuh mereka. Begitu tingginya semangat untuk berkorban, hingga konon antrian para donatur baik orang kaya maupun rakyat biasa di beberapa masjid dan pusat pemerintahan Kota Raja yang sekarang Banda Aceh. Panjangnya sampai ratusan meter. Beberapa jam kemudian terkumpullah dana sebesar 120.000 straight dollar ditambah 20 kg emas. Dengan modal tersebut, Indonesia berhasil membeli RI-001 Seulawah atau Gunung Emas, pesawat kepresidenan pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Setelah rakyat Aceh membantu Indonesia, Soekarno kemudian tidak menepati janjinya demi alasan persatuan. Dia menolak pemberlakuan syariat Islam di wilayah manapun di Indonesia. Dia menegaskan dalam pidatonya di hadapan rakyat Amuntai, Kalimantan Selatan pada 27 Januari 1953. Indonesia adalah sebuah negara nasional yang berideologi Pancasila dan bukan sebuah negara teokrasi dengan halauan agama tertentu. Dikutip Mimbar Penerangan tahun 4 nomor 2 Februari 1953. Selain kapal udara RI-001 Seulawah, Aceh juga menyumbangkan kapal laut dengan kode PPB 58LB. Kapal ini memberikan kontribusi yang sangat besar. Dulu,
Ia dikemudikan oleh seorang kapten bernama John Lee. Di tangannya, kapal ini digunakan untuk mendistribusikan senjata-senjata yang akan digunakan sebagai kebutuhan perang. Bahkan, ketika alat komunikasi terbatas, Aceh sudah mendirikan radio rimba raya yang terletak di Aceh Tengah. Peran radio ini sangatlah vital. Misalnya para pekerja radio ini tidak berhenti-hentinya memberikan informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Kemudian, saking baiknya rakyat Aceh, pada saat Soekarno akan membangun Monumen Nasional atau Monas, seorang tokoh bernama Tengku Markam menyumbangkan 28 kg emas dari 38 kg emas yang dibutuhkan. Tengku Markam merupakan keturunan Ule Balang yang lahir tahun 1925 di Seuneudon dan Alwe Kapli, Panton Labu Aceh Utara, dan ayahnya bernama Tengku Marhaban. Pantaslah Aceh bisa memberontak karena Aceh banyak berkorban untuk Republik Indonesia, sehingga muncul gerakan Aceh Merdeka atau GAM, atau secara resmi awalnya bernama Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 di Kabupaten Pidi dengan inisiator Hasan dan Tiro. Mereka memperjuangkan apa yang telah menjadi haknya untuk mensejahterakan rakyat Aceh dan menjalankan syariat Islam. Setelah lama melakukan perlawanan, pada 20 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah Republik Indonesia mulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator. Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perundingan Indonesia berhasil mencapai kesepakatan dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai atau lebih dikenal dengan Kesepakatan Helsinki dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan ini merupakan pernyataan komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat bagi semuanya. Kesepakatan Helsinki merinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission atau AMM yang beranggotakan 5 negara ASEAN dan beberapa negara yang terhubung dalam Uni Eropa. Namun, kesepakatan Helsinki nyatanya tidak berjalan mulus, sehingga kini hanya beberapa poin saja yang baru dijalankan. Pemberontakan DI atau TII dan GAM balasan untuk pengkhianat. Kondisi ekonomi Aceh yang tidak mengalami perbaikan pasca pengakuan kedaulatan oleh Belanda bertambah buruk akibat terjadinya pemberontakan DI atau TII Aceh di bawah pimpinan Tengku Muhammad Daud Bereh pada tahun 1953. Pemberontakan yang melibatkan sebagian besar tokoh di Aceh yang telah berjasa pada masa revolusi kemerdekaan dan didukung oleh sebagian besar rakyat, telah berdampak buruk terhadap hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh. Ditambah dengan lamanya peristiwa ini berlangsung, telah menyebabkan aktivitas perekonomian rakyat di Aceh nyaris terhenti sama sekali. Implikasi dari kondisi ini adalah kesejahteraan rakyat juga ikut mengalami penurunan yang signifikan. Peristiwa DI atau TII Aceh sebenarnya merupakan suatu peristiwa yang cukup kompleks yang dilatar belakangi oleh faktor yang cukup kompleks pula. Penghapusan otonomi sebagai sebuah provinsi tahun 1950 yang dianggap oleh sebagian besar ahli sebagai faktor utama meletusnya pemberontakan DI atau TII Aceh. Sebenarnya bukanlah salah satu faktor penyebab. Hal ini sangat beralasan
karena jarak waktu antara penghapusan status Provinsi Aceh dengan meletusnya pemberontakan berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 3 tahun. Oleh karena itu, meletusnya pemberontakan DI atau TII Aceh selain disebabkan oleh penghapusan otonomi, juga dilatar belakangi oleh sejumlah dampak yang terjadi akibat dihapuskannya Provinsi Aceh. Dampak-dampak tersebut sangat merugikan masyarakat Aceh. Aceh telah menyandang status sebagai provinsi otonom sejak tahun 1949. Berdasarkan ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia, legalitas pembentukan Provinsi Aceh tersebut merujuk pada Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Desember WKPM tanggal 17 Desember 1949. Berdasarkan peraturan tersebut, Provinsi Sumatera Utara ditiadakan dan dipecah menjadi 2 provinsi, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli Sumatera Timur yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1950. Sebagai Gubernur Provinsi Aceh saat itu diangkat Daud Bereh. Pengangkatan ini dilakukan setelah ia diberhentikan dari jabatan sebelumnya sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Pembentukan Provinsi Aceh ini menurut mantan Gubernur Sumatera Utara pertama, SM Amin, telah memenuhi harapan sebagian besar rakyat Aceh yang memang sejak awal tidak merasa puas dengan terikatnya daerah mereka dengan Sumatera Timur Tapanuli dalam satu ikatan provinsi. Rakyat Aceh merasa kedua daerah ini memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga agak sulit diperjuangkan secara bersama-sama. Ditambah lagi dengan perbedaan agama dan adat istiadat dengan penduduk Tapanuli Utara dan Karo, maka rakyat Aceh merasa tidak puas apabila dipaksakan untuk disatukan dalam satu provinsi. Oleh karena itu, rakyat Aceh merasa sangat puas dengan terbentuknya Provinsi Aceh yang terpisah dari Sumatera Timur Tapanuli. Dan setelah lahirnya Provinsi Aceh, dibentuk pula lembaga legislatif yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh. Sebagai tindak lanjut dalam waktu yang amat singkat, yaitu pada 21 Januari 1950, telah dilakukan pemilihan anggota lembaga ini. Keseluruhan anggota DPR Provinsi Aceh pertama ini berjumlah 27 orang, termasuk 1 orang wakil. Dari etnis Tionghoa yang bernama Lim Hong Moh. Sidang pembentukan dan sekaligus peresmian anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh diadakan di Kutaraja pada 30 Januari 1950 yang dilakukan oleh Gubernur Tengku Muhammad Daud Bereh. Dengan terbentuknya DPR Provinsi Aceh, berarti bubarlah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara yang juga berkedudukan di Kutaraja. Kegembiraan rakyat Aceh terhadap pemberian daerah otonomi dalam bentuk provinsi tersendiri tidak berlangsung lama. Saat Provinsi Aceh baru berumur sekitar 3 bulan, terdengar berita yang menggemparkan sekaligus sangat mengecewakan bagi sebagian besar rakyat Aceh. Karena ada juga kelompok masyarakat terutama keturunan Ule Balang atau bangsawan yang menjadi korban revolusi sosial di Aceh, yang merasa senang dengan dibatalkan pembentukan Provinsi Aceh, karena dari awal mereka sudah tidak setuju dengan pembentukan wilayah otonomi bagi Aceh. Karena pembentukan Provinsi Aceh yang mereka banggakan dibatalkan oleh pemerintah pusat. Menurut keterangan dari Menteri Dalam Negeri, Mr. Susanto Tirto Projo, yang ditugaskan ke Aceh pada 13 Maret 1950. Ketetapan Wakil Perdana Menteri mengenai pembentukan Provinsi Aceh tidak mendapat persetujuan dari parlemen. Namun demikian, sampai saat itu pemerintah pusat belum juga mengeluarkan peraturan mengenai pembentukan Provinsi Aceh. Penghapusan Provinsi Aceh tersebut sebenarnya merupakan konsekuensi dari implementasi hasil kesepakatan RIS-RI pada 9 Mei 1950 dan ketetapan sidang Dewan Menteri tanggal 8 Agustus 1950
tentang pembagian wilayah yang baru yang menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 10 provinsi. Dari 10 provinsi tersebut, Pulau Sumatera dibagi menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan kebijakan baru ini mengakibatkan Provinsi Aceh harus dilebur ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Dan status Aceh turun menjadi sebuah keresidenan. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 yang isinya mencabut peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti peraturan pemerintah Nomor 8 Desember WKPM tahun 1949 tentang pembentukan Provinsi Aceh dan menetapkan pembentukan Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Rakyat Aceh yang merasa memiliki andil besar terhadap Republik masa revolusi kemerdekaan sangat kecewa dengan kebijakan tersebut. Mereka merasa dikhianati dan ditinggalkan oleh pemerintah pusat. Justru pada saat kondisi sudah normal, kebijakan tersebut mendapat reaksi dan tantangan keras dari rakyat Aceh. Menyikapi kegelisahan rakyat Aceh tersebut, pemerintah pusat mengutus satu komisi ke Aceh di bawah pimpinan Mr. Susanto Tirto Projo yang tiba di Kutaraja pada 13 Maret 1950. Tujuan kedatangan rombongan ini ke Aceh menurut penjelasan Mr. Susanto Tirto Projo sendiri dalam pertemuan dengan para pemimpin Aceh adalah untuk mengadakan penyelidikan, pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan untuk menentukan status Provinsi Aceh. Pertemuan yang terjadi dalam suasana tegang ini berakhir tanpa mencapai satu hasil yang diharapkan. Suasana yang menegangkan ini diperburuk dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dirasakan tidak adil dan sangat merugikan rakyat Aceh. Kebijakan-kebijakan tersebut dirasa sangat diskriminatif karena lebih mengutamakan wilayah Sumatera Timur dan Tapanuli. Dalam bidang ekonomi misalnya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, pembangunan ekonomi terutama infrastruktur lebih diutamakan di kedua wilayah tersebut. Demikian juga dengan penjatahan beberapa bahan makanan untuk Aceh, berbeda dari daerah lain di Indonesia. Rakyat Sumatera Timur misalnya mendapat pencatutan gula dan rokok hampir setiap bulan dengan subsidi pemerintah. Sedangkan rakyat Aceh praktis tidak mendapat fasilitas tersebut. Hal yang sama juga terjadi dalam bidang sosial budaya. Dalam pembagian kuota haji misalnya, dari 400 kuota haji Sumatera Utara tahun 1951, Aceh dan Sumatera Timur masing-masing mendapat jatah 100 orang, sedangkan sisanya 200 orang diberikan kepada Tapanuli. Hal ini sangat jelas adanya diskriminasi karena penduduk Muslim Tapanuli saat itu hanya setengah dari penduduk Aceh. Demikian juga dalam bidang pendidikan, dari 28 sekolah menengah pertama atau SMP yang ada di Provinsi Sumatera Utara, 13 buah berada di Tapanuli, 9 di Sumatera Timur, dan hanya 6 di Aceh. Situasi yang sama juga terjadi dalam bidang kesehatan pada tahun 1950 sebelum Aceh dimasukkan dalam Provinsi Sumatera Utara. Aceh dan Tapanuli memiliki jumlah dokter yang sama, yaitu masing-masing 6 orang. 5 tahun kemudian, pemerintah Sumatera Utara mengirim 9 dokter asing ke Tapanuli dan hanya 5 plus 1 orang dokter pribumi ke Aceh.